Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali di channel Opsi Jawaban. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dalam membahas soal-soal SKD, CPNS, ataupun Sekolah Kedinasan tahun 2021. Di video kali ini, kita akan membahas seri pembahasan soal seleksi kompetisi dasar CPNS dan Sekolah Kedinasan di tahun 2021. Di video ini, saya akan kupas tuntas 100 soal dan jawaban TWK atau Tes Wawasan Kebangsaan tahun 2021 bagian pertama. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Opsi Jawaban, silakan klik tombol subscribe agar teman-teman selalu mendapatkan soal-soal terupdate seleksi kompetisi dasar CPNS dan Sekolah Kedinasan tahun 2021. Baik teman-teman semuanya, mari kita ke materi pembahasan soal dan jawabannya. Baik teman-teman semuanya, untuk mengikuti video ini ada beberapa peraturan atau himbauan yang telah saya siapkan. Yang pertama, saya akan membacakan soal beserta opsi secara lengkap. Yang kedua, saya akan memberikan jeda 5 detik kepada teman-teman setelah saya selesai membacakan soal, agar teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu soalnya. Jika teman-teman membutuhkan waktu lebih dalam menjawab soal, maka teman-teman bisa klik tombol pause pada video. Dan yang terakhir, teman-teman dapat menghitung skor jawaban yang diperoleh dari setiap menjawab soal tes wawasan kebangsaan atau TWK. Untuk setiap jawaban yang benar mendapatkan 5 poin, sedangkan jawaban yang salah mendapatkan 0 poin. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mengatur mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan disatukan dalam A. Bab 10, B. Bab 12, C. Bab 15, D. Bab 16, E. Bab 14. Daftar bab yang mengatur kumpulan pasal sejenis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu bab pertama, bentuk dan kedaulatan negara; bab kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat; bab ketiga, kekuasaan pemerintahan negara; bab keempat, Dewan Pertimbangan Agung. Itu sudah dihapus ya teman-teman. Bab kelima, Kementerian Daerah. Bab keenam, Pemerintahan Daerah. Bab ketujuh, Dewan Perwakilan Rakyat. Bab ke-7A, Dewan Perwakilan Daerah. Bab ke-8, Hal Keuangan. Bab ke-8A, Badan Pemeriksa Keuangan. Bab ke-9, Kekuasaan Kehakiman. Bab 9A, Wilayah Negara. Bab 10A, Hak Asasi Manusia. Bab 11, Agama. Bab 12, Pertahanan dan Keamanan Negara. Bab 13, Pendidikan dan Kebudayaan. Bab 14, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Nasional. Bab 15, Bendera, Bahasa, dan Lembaga Negara serta Lagu Kebangsaan. Bab ke-16, Perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi untuk opsi jawabannya adalah D. Bab 15, Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Mari kita ke soal selanjutnya. Uji pasal 31 ayat 1
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, merupakan hasil amandemen A. Amandemen ke-4, B. Amandemen ketiga, C. Amandemen kedua, D. Amandemen pertama, E. Bukan hasil amandemen. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, merupakan hasil amandemen terakhir atau keempat pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Jadi untuk opsi jawabannya adalah A. Amandemen keempat. Mari kita ke soal selanjutnya. Tata cara mengucapkan Pancasila pada acara formal atau upacara resmi diatur dalam A. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 3 MPR /1998, B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, C. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1989, D. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 9 MPR /1983, E. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968. Tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara resmi telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 yang dikeluarkan pada tanggal 13 April tahun 1968. Instruksi Presiden ini merupakan instruksi yang berisi tata urutan sistematika atau rumusan Pancasila yang berguna sebagai penguat serta pelengkap akan rumusan Pancasila yang benar serta sah, seperti yang telah tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, untuk opsi jawabannya adalah E. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968. Mari kita ke soal selanjutnya. Senat ialah wakil dari setiap negara bagian, merupakan bunyi salah satu pasal bab 3 dalam A. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949, B. Undang-Undang Dasar sementara, C. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1966, D. Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum diamandemen, E. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 /MPR tahun 1966. Senat ialah wakil dari setiap negara bagian, merupakan bunyi pasal 80 ayat 1 pada bab 3 bagian kedua dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 yang menggunakan sistem serikat sehingga terdapat negara-negara bagian. Jadi untuk opsi jawabannya adalah A. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Mari kita ke soal selanjutnya. Berikut ini adalah uraian nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945, kecuali A. Pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam sila pertama. B. Pasal 30 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam sila kedua. C. Pasal 19 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam sila ketiga. D. Pasal 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam sila keempat. E. Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam sila kelima. Nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu yang pertama, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa pasal 29. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 30, dan pasal 31. Yang ketiga, nilai-nilai persatuan Indonesia pasal pertama, pasal 32, pasal 35, dan pasal 36. Yang keempat, nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan pasal 1 ayat kedua, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pasal 27, pasal 33, dan pasal 34. Untuk opsi jawabannya adalah C. Pasal 19 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam sila ketiga. Mari kita ke soal selanjutnya. Undang-Undang Dasar sementara berlaku sejak A. Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. B. Tanggal 27 Desember tahun 1949. C. Tanggal 17 Agustus tahun 1949. D. Tanggal 17 Agustus tahun 1950. E. Tanggal 27 Desember tahun 1950. Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 berlaku sejak pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dalam sidang pertama, babak ketiga, rapat ke-71, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus tahun 1950 sampai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Opsi jawabannya adalah opsi D, tanggal 17 Agustus tahun 1950. Mari kita ke soal selanjutnya. Status kedudukan ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat pada struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini adalah A. Tidak berlaku lagi. B. Di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945. C. Tertinggi. D. Peraturan perundang cadangan undangan. E. Mengikat peraturan perundang-undangan yang lain. Pada masa sebelum amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, kedudukan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat secara hierarki
berada di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan di atas undang-undang. Namun, pada masa reformasi, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi termasuk urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, sejak diterapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali menjadi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Meskipun hal ini tidak serta-merta merubah posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti kondisi sebelumnya, karena pembuatan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat juga tidak akan seperti pada era reformasi, karena peran perundang-undangan legislatif diserahkan sepenuhnya pada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa reformasi. Jadi untuk opsi jawabannya adalah opsi B, di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menurut Konvensi Wina tahun 1969, tahap-tahap perjanjian internasional meliputi A. Perundingan, penandatanganan, dan pengesahan. B. Perundingan, pengesahan, dan penandatanganan. C. Perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. D. Perundingan dan penandatanganan. E. Penandatanganan dan pengesahan. Menurut Konvensi Wina tahun 1969, tahap-tahap dalam perjanjian internasional adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, perundingan, merupakan tahap pertama dalam perjanjian antara pihak atau negara tentang objek tertentu. Yang kedua, penandatanganan. Lazimnya dilakukan oleh para menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Yang ketiga, pengesahan. Suatu negara mengikat diri pada suatu perjanjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Opsi jawabannya adalah opsi A, perundingan, penandatanganan, dan pengesahan. Mari kita ke soal berikutnya. Konferensi Meja Bundar yang diadakan akhir tahun 1949 berisi tentang A. Gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. B. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda. C. Fakta pertahanan bersama antara Indonesia dan Belanda. D. Pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. E. Kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Belanda. Isi dari persetujuan Konferensi Meja Bundar adalah: yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember tahun 1949. Yang kedua, mengenai Irian Barat, penyelesaiannya ditunda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang akan diketuai Ratu Belanda. Yang keempat, segera akan dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda. Yang kelima, pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dengan Tentara Nasional Indonesia sebagai intinya. Opsi jawabannya adalah opsi D, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Mari kita ke soal selanjutnya. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang sejak awal memegang peran kunci proses pendirian gerakan non-blok, kecuali A. Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser. B. Presiden Ghana
Kamne Nkrumah. C. Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru. D. Presiden Indonesia Insinyur Soekarno. E. Presiden Yugoslavia Slobodan Milošević. Sejak saat itu, proses pendirian gerakan non-blok semakin mendekati kenyataan, dan dalam proses ini, tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana Kamne Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Insinyur Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Opsi jawabannya adalah opsi E, Presiden Yugoslavia Slobodan Milošević. Baik teman-teman semuanya, itu dia 10 soal beserta pembahasan dan jawaban tes wawasan kebangsaan dari 100 jumlah soal SKD, CPNS, dan Sekolah Kedinasan 2021. Agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya, silakan klik tombol subscribe channel Opsi Jawaban agar mendapatkan video terbaru seputar 100 jumlah soal SKD, tes wawasan kebangsaan, CPNS, dan Sekolah Kedinasan 2021 bagian selanjutnya. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.